perusahaannya menjual janji. Kemudian agennya berbicara dengan bahasa yang sulit dimengerti masyarakat umum. Nah, di sini yang jadi kelemahan antara uh, penyedia investasi yang resmi dengan yang penipuan, karena biasanya untuk agen yang resmi akan berbicara untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat paham dengan uh, pilihan investasi yang dilakukan. Sedangkan untuk agen yang uh, dia investasinya kebanyakan penipuan, yang penting adalah menjual. Dia menjual gabung member, gabung member. Nah, itu biasanya menggunakan ini bahasa-bahasa yang sulit dimengerti atau menggunakan bahasa uh, yang umumnya ada di kegiatan finansial, tapi ada di level yang sangat tinggi, yang seringnya di perguruan tinggi atau di kalangan profesional. Kemudian yang ketiga, peserta diwajibkan untuk mencari member baru dan member baru dikenakan sejumlah biaya. Nah, ini seperti yang saya katakan sebelumnya, ini juga salah satu ciri-ciri kalau itu adalah penipuan. Karena dia model Ponzi atau model piramid, dia menggunakan uang dari member baru untuk membayar member lama. Jadi diharuskan untuk mencari member baru dan mencari member baru lagi. Ketika sudah tidak ada member baru, uangnya dibawa kabur. Kemudian mulai berita penipuan. Itu yang sering terjadi. Yang keempat, cenderung memaksa untuk segera bergabung. Nah, kenapa cenderung memaksa untuk segera bergabung? Ini sebenarnya permainan psikologi. Ketika seseorang dipaksa untuk dan didesak terus untuk segera bergabung karena dijanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Kalau misalkan tidak gabung sekarang akan rugi besar karena keuntungannya tidak maksimal. Nah, itu sebenarnya strategi untuk membuat calon korbannya itu tidak memiliki waktu untuk mencari informasi lebih lanjut. Kemudian yang kelima, tidak terdaftar di OJK. Nah, ketika tidak terdaftar di OJK, bisa dipastikan perusahaan atau penyedia layanan itu adalah layanan ilegal, karena semua kegiatan yang melibatkan keuangan atau transaksi di dalamnya itu harus diawasi oleh OJK. Jadi seperti kegiatan perbankan atau kegiatan investasi di Indonesia harus diawasi oleh OJK. Kalau tidak diawasi oleh OJK, bisa dipastikan itu adalah ilegal. Cara menghindari penipuan sebenarnya sangat sederhana. Satu, pahami tentang bidang yang akan dijadikan investasi. Ini adalah syarat yang paling universal. Ketika kita paham, kita tidak akan mudah dibodohi. Jadi pemahaman ini sangat penting untuk kita berinvestasi. Kemudian yang kedua, pastikan perusahaan investasi terdaftar di OJK. Karena tadi berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, semua kegiatan transaksi keuangan harus diawasi oleh OJK. Jika tidak diawasi dan tidak terdaftar di OJK, dipastikan itu adalah ilegal. Kemungkinan besar yang ilegal itu adalah penipuan. Yang ketiga, jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Ya, jangan mudah tergiur karena biasanya masyarakat itu tergiur ketika ada kesempatan untuk ini mendapatkan pendapatan yang besar. Biasanya dari ada keluarga atau teman terdekat itu sudah mendapatkan hasilnya. Nah, bisa jadi keluarga atau teman terdekat itu adalah member yang baru awal bergabung, kemudian masih mendapatkan keuntungan, tapi ketika tiba giliran kita, bisa jadi kita adalah member yang terakhir dan akhirnya kita tidak mendapatkan apapun, malah kita jadinya rugi. Terima kasih untuk dari saya. Sebenarnya masih terdapat beberapa materi yang ingin saya sampaikan, tapi karena keterbatasan media, jadi saya akan membuat
follow up, materi follow up berupa video yang nanti akan saya unggah di YouTube KKN Jati Sobo. Nah, jadi nanti seperti yang lebih lanjut tentang reksadana, bagaimana cara mendaftar dan syarat apa saja yang dibutuhkan, akan saya buatkan video terpisah untuk itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi mungkin itu saja sekian dari saya dan juga Rahman di sosialisasi online kita, karena saya yakin pasti hari Minggu seperti ini juga banyak dari kalian yang punya acara sendiri, atau mungkin karena sosialisasi ini kalau terlalu lama juga akan memakan kuota yang banyak. Nah, nanti ini karena sosialisasinya sudah kita rekam, maka kita juga akan mengunggahnya mungkin di platform YouTube juga, atau mungkin lewat Google Drive. Jadi jika mau diakses kembali materinya, bisa diakses kembali, bisa ditonton kembali. Dan kami berterima kasih juga untuk semuanya yang sudah hadir. Semoga materi ini juga membawa manfaat dan juga dapat diterapkan dengan baik di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari kami.